Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmila Sari dari Fakultas Ekonomi kelas 5 paralel. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kejadian yang dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Poin-poin yang dianalisis seperti izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin perusahaan perdagangan atau SIUP, dan lain-lain. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Studi kelayakan bisnis sendiri memiliki 7 aspek. Yang pertama, aspek hukum. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, aspek MSDM. Yang keempat, aspek teknik dan teknologi. Yang kelima, aspek keuangan. Yang keenam, aspek ekonomi sosial. Dan yang terakhir, aspek lingkungan. Aspek yang pertama ialah aspek hukum. Aspek ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek ini, studi kelayakan akan menjawab pertanyaan dari apakah produk yang dihasilkan perusahaan memiliki peluang besar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada aspek MSDM. Dalam setiap pelaksanaan ide usaha, kita pasti memerlukan adanya aspek sumber daya yang akan menjalankan usaha atau ide menjadi usaha, dan beberapa perencanaan sumber daya manusia yang akan menganalisis beberapa hal seperti desain pekerjaan, deskripsi pekerjaan, job value, kapasitas sumber daya manusia. Dan yang keempat ada aspek keuangan. Bagi pebisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum memulai usaha. Maka aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Aspek keempat ialah aspek teknis dan teknologi. Untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis yang dapat dilakukan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Dan yang kelima ada aspek keuangan. Bagi pebisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum memulai usaha. Maka aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Dan yang keenam ada aspek ekonomi sosial. Aspek ini mengkaji tentang dampak keberadaan proyek bisnis terhadap kehidupan masyarakat setempat, baik dari sisi sosial, ekonomi, serta sebaiknya. Dari sisi ekonomi, apakah keberadaan proyek bisnis dapat merubah atau justru mengurangi income per kapita penduduk, terutama penduduk setempat, maupun berpengaruh terhadap ekonomi secara makro. Sedangkan dari sisi sosial, apakah dengan adanya proyek bisnis tersebut terjadi pergeseran kondisi sosial dan perilaku masyarakat. Dan yang terakhir ada aspek lingkungan. Pada aspek ini membawa pengaruh yang begitu besar. Ruang lingkup yang dimaksud meliputi kreditor, pesaing, pemasok, konsumen, dan karyawan atau sumber daya manusia yang terlibat. Dengan mengetahui apakah lingkungan bisnis yang sudah Anda tentukan sesuai dengan ide bisnis Anda.
Itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.